Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dari kelas C4 Manajemen dengan NPM 10120079. Saya akan mencoba menjelaskan tentang Marifatul Insan atau Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia. Memahami pengertian manusia sebagai makhluk yang terdiri ruh dan jasad yang dimuliakan Allah dengan tugas ibadah dan kedudukan sebagai khalifah di bumi. Memahami potensi kelebihan manusia dari makhluk lainnya dalam hati, akal, dan jasadnya. Marifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu marifat dan insan. Marifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi marifatul insan dapat diartikan mengenali Allah diri Ta'ala sendiri. Membekali manusia dengan at-taqoh atau potensi, yaitu as-sam'u pendengaran, al-basaru penglihatan, al-fuadu hati. Allah Ta'ala menyebutkan tentang ini, diantaranya adalah katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Allah Ta'ala menganugerahkan telinga kepada manusia yang dengannya ia dapat mendengar ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul Allah. Dianugerahnya pula manusia mata yang dengannya ia dapat melihat atau memandang. Jiwa manusia, nafsul insan. Nafsul insan adalah pangkal kendali baik buruk manusia secara keseluruhan. Allah telah mengilhamkan, memberikan kebebasan memilih kepada jiwa manusia itu fujur atau takwa. Pilihan itu sangat potensial bersaing untuk mendominasi jiwa manusia. Bahkan bisa terjadi konflik berkepanjangan di antara keduanya. Ruh di atas hawa nafsu. Ruh lebih kuat daripada hawa nafsu. Pada kondisi ini manusia akan berorientasi atau punya kecenderungan untuk selalu berzikir di setiap keadaan dalam rangka mengontrol diri. Ruh tarik-menarik dengan hawa nafsu. Ruh dan hawa nafsu seimbang. Sifatul insan adalah yang bersih dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu manusia beruntung yang memiliki jiwa dan sifat yang bersih itu. Dua potensi yang mengilhamkan oleh Allah ke dalam jiwa manusia, yakni takwa dan fujur, adalah penentu sifat manusia. Sifat itu akan selalu terus melekat pada jiwa manusia apabila ia senantiasa melakukan takkiyah terhadap jiwanya. Banyak bersyukur, banyak bersabar, penyantun, penyayang, arif, banyak bertaubat, lemah lembut, jujur, dan amanah. Dengan sifat tersebut, seorang muslim akan meraih sukses dunia dan akhirat. Hakikat ibadah. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Ibadah meliputi segala yang dicintai Allah dan diridhoinya, perkataan dan perbuatan lahir dan batin. Sebagai hamba Allah di muka bumi ini, manusia sudah sepatutnya mengingat tugas utamanya, yakni beribadah kepada Allah. Beribadah tidak saja terpaku pada ritual salat dan zakat, akan tetapi segala sesuatu yang awalnya dilandaskan karena Allah, ia bisa menjadi ibadah. Sumuliyatul ibadah. Sumuliyatul ibadah adalah cakupan ibadah dengan ketaatan yang disertai perendahan diri sepenuhnya dan kecintaan. Yang mana cakupan makna ibadah dalam Islam adalah: ibadah dalam Islam mencakup persoalan agama seutuhnya. Tasyamulud dinakuli. Ibadah dalam Islam
mencakup kehidupan seutuhnya. Tasyamulul hayati kuliha. Ibadah dalam Islam mencakup esensi kemanusiaan seutuhnya. Tasyamulul kianil basyari kulihi. Tasyamulu dinakuluh adalah persoalan dalam Islam yang mencakup persoalan agama seutuhnya, yaitu mencakup mencintai Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, ikhlas memurnikan agamanya, sabar terhadap hukumannya. Yang dapat disimpulkan, ibadah dalam Islam mencakup perkara-perkara yang wajib dikerjakan, perkara-perkara yang dianjurkan, dan bahkan perkara-perkara yang diperbolehkan. Tasyamulul hayati kuliha adalah ibadah dalam Islam yang mencakup kehidupan seutuhnya. Nas-nas ajaran Islam mengisyaratkan dengan jelas tentang hal ini, bahwa ibadah dalam Islam itu mencakup perbuatan-perbuatan pemenuhan naluri manusia, amal-amal kemasyarakatan, mencari penghidupan, memakmurkan bumi, dan menegakkan. Sekian penjelasan Marifatul Insan, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.